Loh, kok HP ku hitam doang? Begitu awal kagetnya ketika HP saya rusak dan tidak bisa dipakai beberapa minggu yang lalu. Ternyata sudah ditahan-tahan biar bisa dipakai. Memang nampaknya harus ganti, karena jika tidak, pekerjaan saya bisa macet. Mengingat hampir semua pelayanan dikendalikan dari layar sentuh kecil ini. Mau tidak mau, saya memutuskan beli HP dengan pertimbangan bisa dipakai 3, syukur-syukur 5 tahun ke depan. Singkat cerita, HP baru datang. Langsung saya buka dan nyalakan. Tapi kok tidak masuk-masuk layar halaman ya? Kok hanya tulisan merek HP? Keringat dingin saya memikirkan, waduh, sudah beli masa langsung bermasalah. Apes, kata dalam hati. 5 menit ditunggu, 10 menit ditunggu, tetap menunggu, 20 menit tambah panik, 30 menit kok sama saja. Sudah mikir fix, rusak. Tiba-tiba saya ingat, kan ada buku panduan ya, kenapa enggak aku baca? Saat ku buka ternyata ada penjelasan bahwa HP harus ditahan 15 detik untuk memulai, bukan sekedar pencet tombol power. Dan syukur ternyata bisa. Nggak jadi apes. Singkatnya, saya putuskan baca semua buku panduan sebelum saya pakai HP tersebut. Siapa dari saudara pernah seperti saya? Sering kita sok tahu karena terbiasa dengan menjalani sesuatu sehingga lupa membaca buku petunjuk. Coba saya tanya, pasti tidak semua dari Anda yang pernah naik pesawat membaca lembar petunjuk keselamatan di depan kursi Anda, bukan? Itulah kebiasaan manusia. Sering merasa tahu, merasa sudah paham, sudah bisa, sudah, dan sudah, hingga kadang jadi melupakan panduan atau petunjuk. Renungan hari ini ingin saya mengajak kita berefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita lupa membaca petunjuk hidup orang percaya, yaitu Alkitab sendiri. Apa semua ada di Alkitab? Tidak semua textbook ada, karena kita perlu menghargai konteks zaman penulisan Alkitab. Namun jika dengan bening kita mau berefleksi, maka di Alkitab akan sangat menolong kita sebagai orang percaya. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 1-12, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu akan berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Saudara, pemazmur menyaksikan bagaimana bahagia jika kita hidup menurut Taurat Tuhan. Untungnya pemazmur membaca dan menurutinya, jadi tidak mudah goyah, panik, deg-degan, atau mungkin mengeluh saat ada yang tidak beres dalam hidupnya. Karena dia tahu apa yang Tuhan inginkan, bukan seperti saya ya tadi yang sok tahu akan teknologi HP baru yang saya beli. Udah sok tahu, lupa baca panduan lagi. Jemaat, semoga kita tidak menjadi pribadi yang sok tahu akan kehidupan sehari-hari tanpa cari dahulu apa yang Allah kehendaki, tetapi menjadi pribadi yang mau membaca Alkitab. Mari rajin-rajin kita baca, rajin-rajin kita merenungkannya, karena barang siapa merenungkannya siang dan malam, maka akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya, kita siap menghadapi kondisi apapun yang hadir dalam hidup kita. Yuk,
Mari semangat membaca lagi dan lagi, serta merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hati yang mau terus mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, bantu kami Tuhan untuk jadi pribadi yang tahu diri, pribadi yang tahu apa maksud hati Allah. Dengan kami punya waktu dengar-dengaran dengan Engkau dan merenungkan kebenaran firman-Mu secara pribadi. Terima kasih jika selama ini Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Kiranya kami bisa menjalaninya dan mempertahankannya, serta menginspirasi saudara-saudara kami yang lain untuk mau dengar-dengaran dengan Engkau. Terlepas semuanya itu hanya oleh karena Roh Kudus-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kami hingga hari ini. Kami mengucap syukur menjadi pribadi yang berbahagia untuk hidup menurut Taurat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami memohonkan berkat-Mu untuk kami boleh menjalani hari ini dalam naungan tangan-Mu. Terpujilah Tuhan.